Pernahkah kamu bertanya, mengapa bangsa Persia disebut dalam kitab suci Yahudi, tapi hari ini menjadi musuh paling vokal terhadap Israel? Apakah sejarah mencatat pengkhianatan? Atau justru perlawanan yang tak pernah padam? Dari Kores Agung yang dibela oleh Taurat, hingga Ayatollah Khomeini yang menolak pengakuan terhadap Israel. Inilah kisah 2500 tahun hubungan rumit antara Persia dan Yahudi. Dalam sejarah dunia kuno, hanya sedikit tokoh non-Yahudi yang disebut secara positif dalam kitab suci Yahudi. Salah satunya adalah Kores Agung, Cyrus the Great, pendiri Kekaisaran Achaemenid Persia. Namanya muncul dalam kitab Yesaya sebagai yang diurapi Tuhan, gelar yang sangat sakral. Biasanya hanya disematkan kepada nabi atau raja Yahudi. Tapi gelar itu tak berarti Persia tunduk. Justru sebaliknya, Kores mengukir kekuasaannya dengan strategi yang cerdas, bukan dominasi brutal, tapi toleransi yang membangun loyalitas. Tahun 539 SM. Setelah menaklukkan Babilonia, Kores membebaskan bangsa Yahudi dari pembuangan yang telah berlangsung puluhan tahun. Ia mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Suci. Langkah ini tercatat bukan hanya dalam kitab suci, tapi juga dalam artefak sejarah seperti silinder Kores, yang menjadi simbol pertama hak asasi manusia dalam sejarah. Namun, penting dicatat, Kores tidak bertindak karena tunduk kepada Yahudi, melainkan demi stabilitas politik dan harmoni di wilayah kekuasaannya yang luas. Kekaisaran Persia di bawah Kores membentang dari India hingga Laut Tengah, mencakup berbagai agama, suku, dan budaya. Alih-alih memaksakan satu agama, Kores memelopori sistem pemerintahan yang menghargai keragaman. Ia tak hanya memperlakukan Yahudi dengan adil, tapi juga bangsa lain seperti Elam, Media, dan Babilonia. Strateginya bukan tunduk, tapi mengayomi untuk menjaga kestabilan imperium. Fakta bahwa Yahudi menghormati Kores tidak menjadikan Persia sebagai sekutu abadi mereka. Setelah era Kores, hubungan Persia dan Yahudi tetap fluktuatif, tergantung pada siapa yang memegang tampuk kekuasaan. Namun satu hal yang tak berubah. Yahudi selalu menjadi bagian kecil dalam lanskap besar kekuasaan Persia. Persia tidak pernah membiarkan satu kelompok agama mendominasi kebijakan kekaisaran. Maka, jika hari ini ada yang mengatakan bahwa Persia pernah tunduk kepada Yahudi, itu adalah pembacaan sejarah yang keliru. Kores adalah raja besar yang dihormati oleh banyak bangsa, termasuk Yahudi, namun ia tetap berdiri sebagai simbol kekuatan independen Persia, yang memimpin berdasarkan strategi politik tinggi, bukan karena tekanan atau tunduk kepada kelompok tertentu. Ketika Islam menyebar pada abad ke-7 M, Persia, yang saat itu berada di bawah kekuasaan dinasti Sasanid, menjadi salah satu wilayah yang takluk kepada ekspansi militer Arab. Namun berbeda dari banyak wilayah taklukan lain, bangsa Persia tidak kehilangan jati dirinya. Mereka memang menerima Islam sebagai agama baru, tapi tidak pernah membiarkan budaya dan identitas mereka tenggelam dalam Arabisasi penuh. Mereka mempertahankan bahasa Farsi, seni, sastra, hingga filsafat kuno yang berasal dari era Zoroastrianisme dan Kekaisaran Achaemenid. Dalam perjalanan sejarahnya, Persia bahkan menjadi pusat intelektual Islam. Dari tanah Persia lahir tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Al-Khwarizmi, yang kontribusinya diakui dunia hingga hari ini. Namun hal paling krusial adalah ketika Persia memilih Syiah sebagai mazhab utama, sebuah langkah yang menjadikan Iran hari ini berbeda dari mayoritas dunia Muslim Sunni. Ini bukan hanya perbedaan teologis, tapi juga bentuk perlawanan identitas terhadap dominasi Arab yang sejak dulu berupaya mengontrol narasi keislaman. Dalam konteks Yahudi, Persia tetap mempertahankan sikap khasnya, mengizinkan minoritas Yahudi untuk hidup berdampingan dengan hak terbatas. Yahudi dihormati sebagai Ahlul Kitab, tapi tidak pernah diberi akses ke lingkar kekuasaan inti.
Bahkan saat banyak wilayah Islam meminggirkan Yahudi atau Nasrani, Persia tetap menjaga komunitas. Mereka dalam batas aman, tapi tetap di bawah kontrol yang ketat. Iran bukan bagian dari dunia Arab, dan itu penting untuk dipahami. Banyak orang salah paham mengira semua negara Islam itu homogen. Kenyataannya, Iran sebagai penerus Persia adalah salah satu negara Islam yang paling independen secara ideologis. Ia tidak tunduk pada pengaruh Arab, apalagi pengaruh Yahudi. Dan sejarah panjangnya menunjukkan, baik sebelum maupun sesudah Islam masuk, Persia selalu punya caranya sendiri dalam membangun struktur, kekuasaan dan peradaban. Maka, ketika kita bicara tentang Iran hari ini, kita tidak sedang membahas satu entitas Islam semata, tapi juga warisan ribuan tahun peradaban Persia yang berakar kuat. Tidak mudah diintervensi oleh bangsa lain, baik oleh Barat, Arab, maupun Yahudi. Dalam hal ini, Iran adalah bukti nyata bahwa identitas bangsa yang kuat bisa bertahan bahkan setelah perubahan besar seperti masuknya agama baru. Tahun 1948 menjadi momen yang mengguncang geopolitik Timur Tengah. Setelah tragedi Holocaust dan tekanan internasional pasca Perang Dunia Kedua, berdirilah negara Israel di atas wilayah Palestina. Banyak negara Arab langsung menolak keberadaannya, memicu Perang Besar Pertama Arab-Israel. Tapi satu fakta yang jarang diketahui publik. Iran, yang saat itu masih menjadi kerajaan Persia di bawah Shah Muhammad Reza Pahlavi, adalah negara Muslim pertama yang mengakui Israel secara de facto. Langkah ini mengejutkan dunia Islam. Shah Iran menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan Israel. Bahkan membuka kantor diplomasi tidak resmi di Teheran. Iran memasok minyak kepada Israel dan menjadi mitra penting dalam keamanan regional. Didorong oleh kepentingan geopolitik bersama, terutama melawan pengaruh Arab Nasserisme dan komunisme Soviet. Di masa itu, hubungan Iran-Israel berada pada titik hangat yang sulit dipercaya jika dilihat dari kondisi hari ini. Namun semuanya berubah drastis pada tahun 1979. Ketika revolusi Islam menggulingkan kekuasaan Shah dan menggantinya dengan Republik Islam Iran di bawah pimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Bagi rezim baru, Israel bukan hanya sekadar negara asing, tapi simbol dari imperialisme Barat dan penjajahan Zionis atas tanah suci Palestina. Sejak hari pertama berdirinya Republik Islam, Iran mencabut semua hubungan dengan Israel dan menyebutnya sebagai setan kecil. Di bawah, setan besar, yaitu Amerika Serikat. Dari sinilah, dimulailah permusuhan terbuka antara Iran dan Israel. Iran mulai mendukung gerakan-gerakan perlawanan di Palestina dan Lebanon, seperti Hamas dan Hizbullah, sebagai bagian dari apa yang mereka sebut front perlawanan terhadap Zionisme. Ini bukan hanya perang retorika, tapi nyata di lapangan. Iran menyuplai dana, senjata, dan pelatihan militer kepada kelompok-kelompok yang dianggap oleh Israel sebagai teroris. Namun yang sering disalahpahami adalah akar konflik ini. Iran tidak membenci Yahudi sebagai agama atau ras. Bahkan masih ada komunitas Yahudi yang hidup dan ibadah secara bebas di Iran hingga hari ini. Konflik Iran-Israel bukan soal agama, tapi ideologi dan geopolitik modern. Bagi Iran, Israel bukan representasi Yahudi, melainkan simbol penjajahan, ketidakadilan terhadap Palestina, dan perpanjangan tangan dominasi Barat di Timur Tengah. Sejak pembebasan mereka dari Babilonia oleh Kores Agung, orang-orang Yahudi telah hidup di tanah Persia selama lebih dari 2.500 tahun. Ini menjadikan Iran sebagai salah satu tempat tertua di luar Israel yang dihuni oleh komunitas Yahudi secara terus-menerus. Mereka tersebar di kota-kota seperti Isfahan, Hamadan, Shiraz, hingga Teheran, dan menjadi bagian dari mozaik budaya Persia. Meski minoritas, keberadaan mereka umumnya dihormati dan dilindungi, terutama ketika Persia masih berbentuk kerajaan multikultural. Dalam berbagai era kekuasaan, dari dinasti Sasaniyah hingga dinasti Qajar, Yahudi mengalami pasang surut, kadang dilindungi, kadang ditekan.
Namun yang konsisten adalah posisi mereka sebagai dzimmi. Dalam konteks Islam, kelompok agama yang diakui, diberi hak beribadah dan berdagang, namun tetap berada di luar struktur kekuasaan utama. Mereka tidak bisa memegang posisi tinggi dalam pemerintahan atau militer, dan harus membayar jizyah, pajak khusus non-muslim. Ini adalah bentuk toleransi terbatas, bukan dominasi. Menariknya, bahkan setelah Revolusi Islam 1979 yang sangat anti-Israel, komunitas Yahudi tetap dibiarkan hidup dan beribadah di Iran. Rezim Islam tidak membubarkan sinagoga, tidak melarang ibadah Yahudi, bahkan mengizinkan satu kursi khusus untuk wakil Yahudi di parlemen Iran, sebuah ironi mengingat narasi luar bahwa Iran membenci Yahudi. Yang ditolak Iran adalah Zionisme politik, bukan Yahudi sebagai agama atau etnis. Justru komunitas Yahudi Iran sendiri banyak yang menolak imigrasi ke Israel dan menegaskan loyalitasnya kepada tanah kelahiran mereka. Mereka sering tampil di media Iran untuk menegaskan perbedaan antara iman Yahudi dan ideologi Zionis. Bagi mereka, Iran adalah rumah, bukan musuh. Bahkan di tengah tekanan internasional dan ancaman perang, komunitas ini masih bertahan, sebuah bukti bahwa narasi hitam putih soal kebencian Iran terhadap Yahudi sangat menyederhanakan realita. Jadi, fakta sejarah menunjukkan bahwa Yahudi memang hidup berdampingan dengan Persia selama ribuan tahun. Namun dalam seluruh periode itu, mereka tidak pernah menguasai Persia, tidak pernah duduk di pusat kekuasaan. Hubungan Persia dengan Yahudi bukan tentang tunduk atau konflik abadi, tapi tentang posisi sosial yang jelas, dihormati, tapi tidak memimpin. Dan itulah yang membedakan pendekatan Persia terhadap Yahudi dibanding dunia Arab atau Barat. Saat ini, banyak orang mengira bahwa konflik Iran dan Israel adalah kelanjutan dari perang agama yang telah berlangsung ribuan tahun. Tapi jika kita menelusuri akar sejarahnya, konflik ini jauh lebih modern, lebih ideologis, dan sangat politis. Iran tidak memusuhi Yahudi sebagai agama, buktinya komunitas Yahudi masih hidup di Teheran, beribadah di sinagoga, bahkan memiliki wakil di parlemen. Musuh utama Iran bukanlah Yahudi, tapi entitas politik bernama Israel, yang mereka anggap sebagai benteng kolonialisme Barat di jantung dunia Islam. Bagi Republik Islam Iran, Israel adalah simbol dari apa yang mereka sebut sebagai penjajahan modern terhadap tanah Palestina. Iran memosisikan dirinya sebagai pembela umat tertindas, terutama Palestina, dan menolak pengakuan terhadap negara Israel berdasarkan prinsip anti-Zionisme, bukan antisemitisme. Inilah yang menjadi dasar ideologis Iran dalam mendukung kelompok-kelompok seperti Hamas dan Hizbullah yang berada di garis depan perlawanan terhadap Israel. Ini adalah konflik atas klaim keadilan, bukan keyakinan spiritual. Sebaliknya, bagi Israel, Iran adalah ancaman eksistensial. Program nuklir Iran, retorika pemimpin-pemimpinnya yang menyerukan penghapusan Israel, serta aliansi militer regional Iran membuat Tel Aviv merasa terkepung. Dalam kacamata Israel dan sekutunya di Barat, Iran dianggap sebagai musuh global yang mengganggu tatanan Timur Tengah pasca Perang Dunia Kedua. Disinilah muncul garis tegas. Iran menantang sistem yang selama ini mendominasi, bukan hanya melawan satu negara. Konflik ini kemudian menjadi panggung bagi kekuatan global. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, terus menerapkan sanksi berat terhadap Iran. Sementara Rusia dan Tiongkok secara strategis memanfaatkan posisi Iran untuk menantang dominasi geopolitik Barat. Maka pertarungan antara Iran dan Israel pun meluas dari isu regional ke konflik ideologi global, antara hegemoni dan perlawanan. Dan dalam semua ini, sejarah Persia tetap bergema, bangsa ini, sejak era Kores hingga Khomeini, tidak pernah tunduk pada dominasi kekuatan lain, entah itu Babilonia, Arab, Barat, atau Zionis. Iran hari ini bukan sekadar negara Islam, tapi pewaris ribuan tahun kemandirian budaya dan politik. Mereka tidak sedang berperang melawan agama,
tapi melawan narasi dunia yang mencoba mendikte siapa yang boleh berdaulat dan siapa yang harus tunduk. Itulah esensi konflik Iran dan Israel hari ini, dan itulah kenapa sejarah Persia tak pernah selesai ditulis. Dari Kores Agung hingga Ayatollah Khomeini. Dari Kekaisaran Persia hingga Republik Islam Iran. Satu benang merah tetap terlihat jelas, bangsa ini tidak pernah tunduk kepada kekuatan luar, termasuk Yahudi. Hubungan mereka rumit, kadang berdampingan, kadang berseteru, tapi selalu dengan satu prinsip, Persia akan tetap Persia. Merdeka, unik, dan tidak pernah sepenuhnya patuh pada siapapun.